Pernah nggak sih Anda ngerasa sesek banget pas baca berita? Atau ngerasa kecil di hadapan masalah sebesar perubahan iklim? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, hari ini kita bakal coba ubah kecemasan itu jadi sesuatu yang nyata, jadi aksi. Kita akan lihat gimana caranya bareng-bareng kita bisa membangun ketahanan. Kutipan ini dalam banget ya. Rasanya persis kayak gitu. Seolah-olah kita dikasih dunia yang udah terbakar, terus dibilangin, jangan takut ya. Ini perasaan yang dirasain banyak orang loh, apalagi anak-anak muda yang ngerasa nanggung beban yang bukan mereka yang buat. Terus, solusinya apa dong? Apa kita harus meditasi lebih kencang atau mungkin jawabannya ada di luar sana, di luar diri kita sendiri? Nah, ini yang mau kita gali. Gimana kalau kunci untuk ngatasin rasa takut ini bukan dengan ngelihat ke dalam, tapi justru dengan merangkul keluar? Oke, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu masalahnya. Dan masalah ini ada namanya kecemasan ekologis atau eco-anxiety. Ini adalah sebuah perasaan yang makin banyak dirasain orang di seluruh dunia. Coba dilihat angka ini. 59%. Itu bukan angka main-main loh. Bayangin, lebih dari setengah anak muda di dunia ngerasa sangat atau bahkan luar biasa khawatir soal perubahan iklim. Ini bukan lagi sekedar khawatir biasa. Ini udah jadi krisis kesehatan mental yang membayangi satu generasi. Dan ini poin yang penting banget. Gini deh, kalau rumah Anda kebakaran, wajar kan kalau Anda panik? Nah, kecemasan ekologis itu persis kayak gitu. Ini bukan penyakit mental, ini adalah respon yang sangat waras terhadap situasi yang jujur aja gak waras. Ini justru tanda kalau Anda peduli sama dunia dan masa depan. Oke, jadi kalau cemas itu wajar, terus kita harus gimana? Cuma diem aja gitu kejebak dalam putus asa? Tentu enggak. Nah, disinilah kita nemuin sebuah perubahan cara pandang yang luar biasa. Penawar dari kecemasan ini ternyata bukan solusi individu, tapi kekuatan kolektif. Coba kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu gambaran isolasi. Kita nanggung beban ini sendirian, capek, dan berisiko burnout. Tapi, coba lihat yang di sebelah kanan. Nah, itu dia, ketahanan kolektif. Kekuatan yang lahir dari dukungan teman, dari aksi bareng-bareng, dari punya tujuan yang sama. Beda banget kan rasanya? Dan fondasi dari semua ini adalah sesuatu yang disebut infrastruktur lunak. Coba bayangin sebuah kota deh. Jalan, jembatan, gedung itu kan infrastruktur kerasnya. Tapi apa yang bikin kota itu hidup? Ya, kepercayaan antar tetangga, warung kopi tempat orang ngobrol, semangat gotong oyong pas ada yang butuh bantuan. Itulah infrastruktur lunak. Jaringan tak terlihat yang ngikat kita semua. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana cara membangunnya? Nah, mari kita mulai dari yang paling dasar, dari komunitas kita sendiri. Apa aja langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin? Coba deh pikirin lingkungan sekitar Anda. Ada nggak tempat di mana Anda bisa ketemu tetangga tanpa sengaja? Mungkin taman kecil, kedai kopi, atau bahkan sekedar trotoar yang enak buat jalan kaki. Hal-hal kayak gini nih yang jadi cetak biru koneksi. Ruang-ruang ini bukan cuma soal fungsi, tapi soal interaksi. Disinilah infrastruktur lunak kita dibangun. Dan kekuatan terbesar itu muncul pas kita gerak bareng. Mulai dari hal kecil kayak bantuin tetangga yang lagi sakit, sampai proyek gede kayak bersih-bersih sungai di lingkungan kita. Setiap aksi kolektif itu ngirim pesan yang kuat banget. Kita nggak sendirian. Kita bisa bikin perubahan kalau kita bareng-bareng. Oh iya, sebagai catatan praktis nih, coba deh pikirin juga soal perlengkapan bencana kesehatan mental. Jadi selain perlengkapan fisik, siapin juga barang-barang yang bisa bikin hati adem pas krisis. Foto orang tersayang, buku, jurnal, atau bahkan camilan favorit. Penting loh. Tentu aja, salah satu tempat paling strategis buat nanam benih ketahanan ini ya di sekolah. Gimana caranya kita bisa membekali generasi berikutnya? Bukan cuma dengan ilmu, tapi juga dengan harapan dan alat untuk bertindak. Nah, di sini kita kenalan sama ide yang keren banget, harapan aktif. Ini bukan harapan yang pasif, yang cuma duduk manis nunggu keajaiban datang. Bukan, ini adalah harapan sebagai sebuah kata kerja. Sesuatu yang kita bangun, kita ciptain, dan kita perjuangin setiap hari. Jadi, gimana sekolah bisa jadi pabrik harapan, bukan dengan nutup-nutupin kebenaran, tapi dengan menyeimbangkannya. Kasih fakta soal krisis, tapi juga bekali siswa dengan solusi. Ciptain ruang aman di mana mereka bisa jujur soal rasa takut mereka. Lalu ubah rasa takut itu jadi proyek nyata di komunitas mereka. Dan ini bukan teori loh. Coba lihat program keren kayak Caring for Country di Australia. Dengan menghubungkan kembali para pemuda adat dengan tanah leluhur mereka, program ini gak cuma menyembuhkan luka batin, tapi juga menyembuhkan bumi itu sendiri. Ini contoh sempurna dari win-win solution.
Atau contoh lain, proyek Growing Up Boulder di Amerika. Di sini siswa bukan lagi objek pendidikan, tapi jadi subjek perubahan. Mereka tidak cuma belajar soal iklim di kelas, mereka turun ke jalan, cari tahu resiko di lingkungan mereka, dan dengan berani presentasiin solusi mereka di depan wali kota. Inilah yang namanya membangun agensi, keyakinan bahwa suara kita penting dan tindakan kita bisa mengubah dunia. Tentu, komunitas dan sekolah gak bisa kerja sendirian. Untuk benar-benar membangun masyarakat yang tangguh, kita butuh dukungan dari atas juga. Jadi, apa nih peran pemerintah dalam semua ini? Peran pemerintah itu sebenarnya bukan buat nyelesain semua masalah sendirian, tapi buat menciptakan panggung di mana komunitas bisa bersinar. Mereka itu fasilitator. Dengan investasi di taman dan pusat komunitas, mastiin semua orang dapat bagian yang adil, dan yang paling penting, mau dengerin ide-ide yang datang dari bawah, pemerintah bisa jadi katalisator ketahanan sosial yang luar biasa. Oke, jadi setelah kita ngobrolin peran komunitas, sekolah, dan pemerintah, apa sih sebenarnya benang merah yang ngikat semuanya? Apa aset terkuat yang kita punya buat ngadepin masa depan yang penuh ketidakpastian ini? Jawabannya ada di sini. Aset terkuat kita itu bukan uang atau teknologi. Aset terkuat kita adalah satu sama lain. Ketahanan itu bukan sesuatu yang Anda punya, tapi sesuatu yang kita bangun. Bareng-bareng, setiap hari, lewat setiap obrolan, setiap bantuan kecil, setiap kebaikan yang kita tebar. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah tantangan kecil. Bukan buat saya, tapi buat Anda dan komunitas Anda. Coba deh lihat sekeliling Anda. Siapa orang-orang yang jadi jaring pengaman Anda? Koneksi mana yang paling berharga? Dan coba pikirkan satu hal kecil, satu aja, yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk bikin jaring itu sedikit lebih kuat. Karena dari tindakan-tindakan kecil itulah, dunia yang lebih tangguh bisa kita bangun.